Selamat datang kembali di Kenawa TV. Terima kasih sudah mendukung kami, dan kami akan terus bersemangat membagi informasi-informasi positif dan menarik lainnya. Jangan lupa terus dukung kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video terbaru dari kami. Untuk video kali ini, check it out. Paus Fransiskus kini dikabarkan sedang menderita sakit pada ligamen kakinya. Dokter pun menganjurkan agar Paus asal Argentina tersebut jangan lagi berjalan. Dengan kondisi sakit saat ini, sejumlah agenda kunjungan ke beberapa negara hampir dipastikan batal, termasuk Indonesia yang tertunda karena pandemi. Pada akhir April 2022 lalu, Paus Fransiskus mengatakan bahwa kakinya terus mengalami masalah, sehingga terasa sakit saat berjalan. Selama beberapa minggu terakhir, Paus Fransiskus telah membatalkan pertemuan dan memilih untuk menghabiskan lebih banyak waktu duduk selama audiensi publik atau misa di Vatikan. Ada masalah. Kaki ini tidak bagus, tidak berfungsi, dan dokter sudah menyuruhku untuk tidak berjalan. Aku suka pergi, tapi kali ini saya harus taat dokter. Ujarnya dalam pertemuan dengan kelompok siara Katolik dari Slovakia pada 30 April 2022. Paus Fransiskus berbicara kepada ribuan umat Katolik yang datang berziarah ke Roma dari Slovakia sebagai ucapan syukur atas perjalanan Paus ke negara mereka. Pada masa mudanya, Paus Fransiskus pernah mengalami sakit parah pada saat usianya 21 tahun. Dia mengalami infeksi paru-paru karena ada 3 kista di parunya. Paus Fransiskus kini sudah berusia 86 tahun. Paus dengan nama asli Mario Bergoglio ini lahir pada 17 Desember 1936 di Flores, Buenos Aires, Argentina. Dia dipilih menjadi Paus pada Maret 2013 sebagai Paus ke-266 dengan nama Paus Fransiskus atau Pope Francis, dan menjadi Paus pertama dari benua Amerika. Dia meneruskan tahta Santo Petrus untuk menggantikan Paus Emeritus Benediktus ke-16. Paus Benediktus XVI mengumumkan pengunduran dirinya dari tata suci kepausan pada 28 Februari 2013. Paus asal Jerman bernama asli Joseph Ratzinger itu mengatakan dia mulai merasakan beban jabatan yang harus diembannya. Selain itu, masalah kesehatan menjadi pertimbangan utamanya. Ratzinger diangkat sebagai Uskup Agung Munchen pada tahun 1977. Pada tahun tersebut, dia juga diangkat sebagai kardinal. Paus Yohanes Paul II menghargai Ratzinger sebagai seorang ahli teologi yang cakap. Pada 2005, Ratzinger terpilih menjadi Paus, menggantikan Paus Yohanes Paul II. Dengan kondisi sakit dan bebas tugas pelayanannya, Gereja dan Vatikan tentu mulai memikirkan calon penggantinya. Namun sampai saat ini belum ada informasi mengenai pergantian Paus. Dalam tradisi gereja, pemilihan Paus baru dilakukan setelah Paus lama mengundurkan diri dengan alasan kesehatan atau meninggal dunia. Pemilihan Paus tidak dilakukan dengan memunculkan kandidat yang kemudian baru dipilih melalui pemungutan suara di Vatikan.
setiap kardinal akan memberikan suara dengan mencantumkan kandidat pilihan masing-masing. Paus terpilih adalah bila 2/3 kardinal yang berhak memberikan suara memilih satu kandidat yang sama. Karena tak adanya kandidat kuat dan sulitnya mendapatkan satu kandidat dengan dukungan 2/3 kardinal pemilih, pemungutan suara dijadwalkan berlangsung 4 kali dalam sehari, yaitu 2 kali pemungutan suara pada pagi hari dan 2 kali pemungutan suara pada petang hari. Prosesi pemungutan suara akan terus berlanjut sampai didapat angka minimal 2/3 suara dari 115 kardinal pemilih yang mendukung satu kandidat. Dengan kata lain, kandidat terpilih butuh sekurang-kurangnya 77 suara pendukung. Bila pemungut suara belum mendapatkan kandidat terpilih, dari dalam Kapel Sistina akan keluar asap berwarna hitam dari pembakaran kertas suara para kardinal. Sebaliknya, bila pemungutan suara telah mendapatkan kandidat terpilih, asap putih akan keluar dari Kapel Sistina dan menyiarkan kabar gembira tersebut. Dalam tradisi pemilihan paus, tidak ada cara komunikasi selain asap itu yang diizinkan selama proses pemilihan paus baru. Perlu diketahui bahwa Paus Fransiskus berasal dari Serikat Jesuit. Sebelum masuk seminari, Paus pernah bekerja sebagai penjaga pintu di salah satu unit klub malam di daerah asalnya. Saat masih duduk di sekolah menengah, Paus Fransiskus juga pernah bekerja sebagai petugas kebersihan di salah satu pabrik kaos kaki. Bekerja di usia muda memberi pelajaran berharga sehingga mempengaruhi hidupnya. Dia berterima kasih kepada ayahnya yang telah menyuruhnya bekerja. Paus Fransiskus ditabiskan menjadi imam pada 13 Desember tahun 1969. Awalnya ibunya keberatan dengan pilihannya, tetapi akhirnya sang ibu menerima kemauan anaknya tersebut. Paus Fransiskus dalam hidupnya terkenal dengan pelayanan kasih. Dia menghayati nilai-nilai kasih dengan bersikap lemah lembut dan mau memberikan diri kepada orang lain. Dalam mengaplikasikan kasih, setiap kali pekan suci, Paus Fransiskus sering melakukan upacara pembasuhan kaki terhadap orang-orang dengan strata sosial termarginalkan seperti gelandangan, penyandang HIV atau AIDS, narapidana, pencandu narkoba, dan lainnya. Paus Fransiskus terus melakukan pelayanan kasih tersebut, baik saat menjabat sebagai uskup maupun sampai saat ini sebagai paus. Pada April 2013, dia mengunjungi penjara di kota Roma dan membasuhi kaki para tahanan, termasuk seorang perempuan yang berbeda keyakinan. Bahkan saat terjadinya invasi Rusia ke Ukraina tahun ini, Paus Fransiskus menyerukan kepada dunia untuk sama-sama puasa dan berdoa bagi kedamaian dunia, terutama Ukraina yang sedang menghadapi invasi dari Rusia. Banyak orang mengecam aksi Paus Fransiskus karena dianggap menutup mata terhadap Israel yang selalu menyerang Palestina. Paus Fransiskus tidak saja mengecam serangan Rusia, dia juga menilai bahwa Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO melakukan provokasi di pintu Rusia yang memungkinkan telah menyebabkan serangan ke Ukraina. Paus Fransiskus menegaskan bahwa kebijakan luar negeri Vatikan tetap menjaga pintu terbuka untuk kemungkinan dialog untuk menyelesaikan perang
Rusia dan Ukraina.